Aku yang mulai dulu ya guys. Oke, dari analisis kasus yang diberikan tim asesor, untuk yang pertama, permasalahan yang dihadapi PT Psikologi Jaya Insani. Kalau dari pendapatku sih, permasalahan yang dialami PT Psikologi Jaya Insani itu terletak pada kurangnya daya minat pelanggan. Karena PT Psikologi Jaya Lestari kurang mengembangkan bentuk jasa layanan yang di masa modern ini seharusnya lebih mengarah kepada digitalisasi, maksudnya lebih modern, menggunakan digital bukan manual lagi. Dengan memberikan wawasan atau pengembangan kompetensi kepada pekerja dengan kemampuan tersebut akan meningkatkan peluang PT Jaya Insani jika sudah digitalisasi untuk pelayanannya. Gitu teman-teman. Terus selain itu penguasaan pasar juga lebih ditingkatkan lagi untuk PT Jaya Insani ini dengan cara menganalisis pasar sehingga konsumen menjadi lebih tersebar jangkauannya, nggak terpusat lagi di daerah yang sama. Terus lebih menawarkan harga jasa yang lebih kompetitif lagi sehingga penyerapan pendapatan menjadi maksimal lagi. Gitu teman. Yang lain? Oke, aku ya. Menurut pendapatku, di sini kan memang lagi musim pandemi. Jadi ini membuat perusahaan mengalami penurunan. Dengan demikian, adanya pelayanan psikologi yang menurun cukup drastis. Dan di sini adanya kayak hubungan antara klien atau pelanggan ini juga kurang baik atau tidak stabil. Habis itu juga adanya kayak biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam meningkatkan sumber daya manusia. Di sini adanya karyawan yang mungkin kurang kompeten dalam bidangnya. Dengan demikian, perusahaan harus mengeluarkan biaya dalam meningkatkan sumber daya manusia atau mengembangkan kompetensi karyawannya. Selesai? Oke, kalau menurut saya sih saya lebih setuju ke Mbak Anissa dengan meningkatkan skill tenaga kerja atau memberi pelatihan-pelatihan agar semua tenaga kerja bisa menangani pekerjaan masing-masing tanpa mengandalkan satu orang. Jadi kayak diminta untuk semuanya itu ahli dalam bidangnya masing-masing gitu. Yang lain? Kalau aku sih sependapat sama Mbak Anissa juga, lebih memperhatikan skill karena skill itu memang dibutuhkan apalagi di zaman pandemi ini ya. Mereka membutuhkan kayak skill dalam digitalisasi. Terus mereka juga sudah melakukan proses rekrutmennya aja dengan basis e-recruit. Jadi ya pelatihan-pelatihan itu juga bisa dimanfaatkan. Itu sih. Jadi setuju sama Mbak Anissa. Terus tapi kan permasalahannya itu nggak hanya di SDM-nya saja kan, ada juga di anggaran operasionalnya juga. Nah ini di PT Jaya Insan ini kan anggaran operasionalnya ini terkendala dalam proses pengembangan infrastrukturnya gitu. Jadi bisa dikatakan juga di sini perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih untuk pengembangan kompetensi karyawannya. Iya, tapi
jika pengembangan itu dilakukan, otomatis kan kompetensi karyawannya kan juga meningkat, daya tarik konsumen pun juga meningkat. Jika ditinjau dari itu, kemungkinan pendapatannya pun juga meningkat kalau digitalnya itu juga ditingkatkan lebih baik. Jadi kayak dari dulu jika kompetensinya dilatih, terus kan akhirnya kan karyawannya juga nambah skillnya juga nambah. Akhirnya kan konsumennya kan juga tertarik nih, karena di PT Psikologi Insani itu udah meningkat semua. Basisnya sudah meningkat, terus pelayanannya juga meningkat. Jadi kemungkinan kalau kita tingkatkan kompetensi, perusahaan juga akan mendapatkan pemasukannya juga lebih. Tapi ya itu tadi, memang biayanya kan di sana juga kekurangan biaya karena terkendala tadi kan karena COVID. Kalau pendapat saya sih, PT Psikologi Jaya Insani itu harus melakukan manajemen manusia secara khusus agar meningkatkan sebuah perusahaan, mendapatkan dan mempertahankan karyawan yang memiliki kinerja baik dan dapat dipercaya dan memiliki motivasi tinggi sesuai kebutuhan yang diperlukan perusahaan. Seperti yang dibahas pertama tadi, kayak ada beberapa orang yang cuman memiliki skill untuk satu bidang, jadi beberapa orang itu yang cuman bisa mengoperasikan kayak digital kan cuman beberapa orang aja. Jadi perusahaan sih harus lebih memetakan lagi untuk karyawannya yang memiliki skill-skill tertentu. Ada pendapatan soal permasalahan tadi kan sudah disebutkan. Yang pertama tadi kan tentang penerapan digitalisasi, terus peningkatan kompetensi karena adanya kurangnya kompetensi, terus kurangnya hubungan baik antara pelanggan, sama permasalahan anggaran operasional dan peningkatan manajemen manusianya. Ada lain yang ditambahkan? Kalau cukup kita lanjut yang nomor 2 ya. Ada yang ditambahkan? Sudah cukup. Oke, kita lanjut nomor 2 ya. Menggunakan teknik analisis yang dikuasai untuk memetakan permasalahan secara lebih sistematis dan memahami akar permasalahan serta melakukan solusi yang dinilai paling tepat dan efisien untuk PT Psikologi Jaya Insani. Ya, silakan siapa yang mau duluan? Kalau aku dari SDM-nya itu mereka kan kurang dalam menguasai teknologinya ya. Jadi hanya berpusat pada satu orang yang mengoperasikan. Jadi perusahaan itu perlu mempertimbangkan dalam proses rekrutmennya. Jadi ini kan PT-nya lebih ke lembaga jasa layanan psikologi. Pertimbangan mereka untuk meloloskan kandidat itu bukan hanya dari segi kemampuan dalam konseling, public speaking, tapi juga dalam mengoperasikan basis digital gitu. Jadi nanti biar pas mereka sudah keterima, itu mereka bisa mengoperasikan website-website yang sudah ada di perusahaan, biar mereka itu websitenya bisa berkembang, nggak hanya dioperasikan sama satu orang. Mungkin ada yang lain? Kalau dari saya sendiri, yang pertama itu menurunnya kebutuhan permintaan konsumen. Yang kedua, PT Psikologi Jaya Insani
masih dalam proses pengembangan untuk digitalisasi, namun dalam prosesnya membebani anggaran operasional. Jadinya terkendala anggaran operasional sehingga mereka belum bisa mengembangkan digitalisasi. Terus untuk anggarannya sendiri belum maksimal karena kurang adanya kajian ulang terkait masalah kebutuhan anggaran. Jadi anggarannya tuh masih kayak belum terstruktur gitu loh, antara kayak kebutuhan anggaran operasional sama kebutuhan digitalisasi tadi belum. Terus untuk solusinya sendiri, kalau menurut saya memperbaiki masalah keuangannya terlebih dahulu, karena anggaran yang stabil dan sesuai dengan masalah kebutuhan perusahaan akan memudahkan atau mempermudah perusahaan untuk menjalankan apa yang dibutuhkan, termasuk digitalisasi tadi. Ada yang menambahkan, teman-teman? Iya. Jadi ini kan adanya penurunan minat konsumen. Di sini juga apabila ada penurunan minat dari konsumen, berarti kan pemasukan untuk perusahaan ini kan juga menurun ya. Sedangkan di perusahaan itu sendiri juga udah ada biaya yang per bulannya harus kita bayar, seperti kayak biaya operasional dalam kantornya. Nah, di sini juga saya juga setuju dengan Mbak Anissa, harus membenahi struktur operasional dalam keuangannya. Ya, kan ini kan seperti yang dikatakan sama Mbak Kiki, harus memperbaiki kompetensi atau kualitas karyawannya. Berarti di sini perusahaan harus mengeluarkan uang atau biaya untuk meningkatkan kompetensi karyawan dengan entah itu adanya pembekalan atau melakukan seminar bersama dengan PT lainnya, ataupun ada pembekalan yang dari perusahaan itu sendiri. Jadi untuk penurunan minat konsumen ini sangat berpengaruh dalam pendapatan perusahaan. Apabila pendapatan perusahaan menurun, ada beberapa biaya yang akan membengkak dan itu membuat perusahaan tidak bisa berkembang. Ada yang ditambahkan lagi? Kalau menurut saya itu teknik analisis yang digunakan itu menggunakan case analisis atau studi kasus dalam menganalisis dan menginterpretasi persoalan dalam perusahaan tersebut. Mungkin ada tambahan dari Mas Diki atau siapa? Ya, untuk analisis yang menggunakan studi kasus, ini permasalahan yang terjadi di perusahaan atau relasi perusahaan. Untuk studi kasus ini yang permasalahan yang di perusahaannya. Oke, sudah cukup nggak? Ya, sih. Kalau sudah cukup, kita lanjut ke soal yang terakhir. Sebelum lanjut ya, untuk yang nomor 2 tadi berarti permasalahannya itu dari rekrutmennya ya Ki ya. Permasalahan Diperbaiki ya. Masalah perbaikan untuk proses rekrutmennya ya. Terus yang kedua tadi kan masalah tadi ya, kebutuhan permintaan konsumen, terus pengembangan digitalisasi, terus anggaran operasional, sama
dari Mas Kolis itu yang studi kasus tentang perusahaan. Iya, tentang permasalahan perusahaan. Itu aja. Apa ada yang tambahan lain? Permasalahan lain atau solusinya? Udah cukup. Sudah cukup ya. Oke. Dilanjut yang nomor 3. Nomor 3, rekomendasi solusi yang jitu dan baik untuk dilaksanakan beserta langkah-langkah antisipasi dalam setiap solusi yang dijalankan. Oke, siapa yang mau mulai? Mas Boris mungkin? Ada yang lain? Untuk memberikan usulan atau rekomendasi, menurut saya itu ya kita masih tetap memberikan pelatihan pada karyawan, terus mengurangi pegawai yang kurang kompeten dalam bekerja, atau juga bisa biaya pelayanan yang dinaikkan. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Mengurangi karyawan yang kurang Ya, kompeten. mengurangi karyawan yang kurang kompeten Terus biaya atau biaya pelayanan atau operasional yang dinaikkan, Pak. Kalau menurut saya sih solusinya sih tadi ya, untuk permasalahan yang di nomor 2 tadi kan jelas, terutama itu di anggaran. Jadi menurut saya sih menganalisis kebutuhan perusahaan terkait biaya sehingga dapat menganalisis kebutuhan perusahaan terkait biaya yang digunakan perusahaan termasuk dalam penyerapan pendapatan, sehingga keuangan menjadi lebih stabil dan anggaran semakin jelas dan dalam penggunaannya. Jadi mungkin setiap bulan atau setiap periode tertentu itu ada evaluasi. Jadinya perusahaan itu tahu anggaran-anggaran itu buat apa, termasuk buat pengembangan kompetensi. Jadi mereka siap siaga gitu loh. Ada anggaran tertentu buat pengembangan kompetensi, sehingga pengembangan kompetensi itu diadakannya nggak sekali 2 kali. Tiap periode tertentu selalu ada. Jadinya mereka selalu ada peningkatan kompetensi itu setiap tahun. Terus untuk anggarannya sendiri sih itu tadi, setiap penggunaan ada di evaluasi, terus titik mana yang membebani perusahaan itu sudah tahu. Tambahan lagi. Ya. Untuk soft skill atau kompeten karyawan ya. Di sini saya lebih setuju ya untuk mengurangi karyawan yang kurang berkompeten. Dalam artian ketika kita mengurangi jumlah manpower, di situ perusahaan tidak akan mengeluarkan biaya untuk menggaji yang cuma-cuma mungkin. Dan di sini juga sebaiknya perusahaan juga mengadakan kayak pembekalan ya dalam meningkatkan soft skill karyawan yang dirasa memang bisa atau mempengaruhi berkembangnya perusahaan itu. Dan untuk menaikkan biaya operasional ini saya kurang setuju ya. Ketika kita menaikkan biaya operasional tetapi minat konsumen kita berkurang, itu akan menambah hutang perusahaan atau pengeluaran perusahaan. Dan untuk
membenahi struktur keuangan, kayak seperti melakukan pembekalan atau meningkatkan soft skill kompetensi karyawan. Itu kan pasti ada biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, ini sering terjadi ketika GM itu tidak meng-ACC petty cash dalam meningkatkan kompetensi karyawannya. Ketika dirasa itu pembekalan atau dalam penggalian kompetensi karyawan itu kurang apa ya, kurang menarik menurut GM-nya, atau dirasa dalam pembekalan itu teori atau soft skill yang disampaikan pada karyawan itu tidak memenuhi kriteria yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi di sini untuk membenahi struktur keuangannya itu sendiri harus ada persetujuan antara atasan atau GM dengan pihak keuangan. Jadi ketika atasan atau GM mengajukan untuk meningkatkan soft skill karyawan yang dituju, itu untuk biayanya bisa di-ACC oleh accounting. Oke, ada tambahan lagi? Kayak itu ya, saya tak maksud tadi itu cuma itu loh, bukan pembekalan sih. Maksudnya kan perusahaan PT Psikologi Jaya Insani ini kan ada masalah di anggarannya. Itu maksudnya cuma menganalisis kebutuhan perusahaan. Maksudnya dia itu sebenarnya butuh apa sih, terus biaya operasionalnya tuh habis buat apa sih, sampai mereka itu kekurangan dana gitu. Kayak menganalisis lebih detail lagi gitu. Detailnya keuangannya tuh sebenarnya lari kemana gitu loh. Itu lebih membebankan gimana, terus biaya-biaya yang dirasa keluarnya lebih banyak, misalkan tadi ya karyawannya kurang kompetensi itu tadi ya. Misalkan di situ dia titik bebannya karena kebanyakan karyawan yang tidak produktif misalnya. Ya di situ maksudku dibuang atau gimana gitu. Maksudku cuma analisis kebutuhan aja gitu. Bukan sampai ke apa namanya? Meningkatkan soft skill. Bukan. Berarti ini kayak untuk struktur keuangannya sendiri lebih kayak biaya operasional dalam perusahaan itu sendiri ya, bukan dalam meningkatkan soft skillnya karyawan. Jadi dari perusahaannya cuma analisis sebenarnya perusahaan itu kena apa sih, sampai biaya keuangannya apa aja juga. sih dikeluarkan. Iya. Ada tambahan? Mungkin Mai, Mas Vicky. Mungkin perusahaan harus menetapkan target anggaran bagi tiap departemennya sih, biar lebih terperinci, menyeluruh, dan komprehensif pada tingkat manajemen senior atau top manajemennya. Tujuannya adalah untuk merumuskan akan memberikan arahan untuk tiap-tiap departemen. Manajemen bisa melakukan batasan anggaran untuk tiap departemen dalam bentuk manifestasi seperti menghentikan rekrutan karyawan baru atau mengurangi pembelanjaan aset yang sekiranya tidak bersifat urgent. Ya tadi maksudnya kurang lebih sih aku mengarah ke ini Mas Fit. Lebih detailnya. Lebih jelasnya itu lebih kayak ke target anggaran per divisi. Ya. Jadi nanti untuk rekapannya itu jadi per divisi yang lebih terperinci gitu. Ya. Sudah. Gimana? Apa ada tambahan lagi? Kalau komunikasi kurang lebihnya divisi. Ya. Jadi Oke, jika sudah teman-teman untuk kesimpulan yang nomor 3 tadi meningkatkan soft skill ya. Yang kedua mengurangi karyawan yang kurang kompeten. Terus menganalisis kebutuhan perusahaan sama target anggaran per divisinya juga lebih ditetapkan ya. Dari keputusan 3 pertanyaan ini
Teman-teman sudah setuju atau ada yang ditambahkan? Sudah setuju. Setuju. Berarti bisa diakhiri ya? Iya. diskusinya Ya, Siap. bisa. Siap. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih Sar. Baik, terima kasih teman-teman dari ASESI kelompok pertama. Terima kasih banyak. Menit kepiro, Betty Tria. Menit kepiro.